Untuk tekanan ekonomi saya melihat sepertinya Iran masih kuat ya. Sepertinya Iran masih kuat ya. Sepertinya Iran masih kuat ya. Jadi kan dia juga di bawah sanksi Amerika Serikat itu sudah cukup lama sekali. Jadi Iran melakukan strategi bagaimana di bawah tekanan Amerika Serikat selama puluhan tahun di bawah sanksi Amerika Serikat, dia membangun fondasi ekonominya cukup kuat. Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 gila. Wah, 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 wah. Guys, pengamat yang ada di video barusan itu ternyata berasal dari universitas yang bukan kaleng-kaleng coy, yaitu Universitas Binus. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Pengamat yang berasal dari universitas yang bukan kaleng-kaleng gitu, yang sangat luar biasa, kualitasnya juga tidak kalah dengan UI, UGM, dan lain sebagainya, tapi kok bisa ya pengamatnya berbicara itu yang menurut saya, menurut perasaan saya, ya menurut perasaan kucing saya, menurut perasaan tetangga Saya melihat sepertinya Iran masih kuat ya. nggak bisa seperti itu ya. Pengamat itu berkali-kali saya mengatakan harus ngomong by data. Ya, harus ngomong by data dong ya. Jangan menurut perkiraan saya bahwa ekonomi Iran itu sudah bagus gitu. Nggak boleh seperti itu. menurut, menurut kata saya nggak boleh ya. Harus ngomong by data. Ya, kalau pengamat itu harus ini ya, harus akademisi gitu ya. Karena itu kan ditonton oleh banyak masyarakat gitu ya. Bayangkan ya, ada misalnya orang nonton televisi gitu ya, dia kan bisa terdoktrin oleh apa, oleh perkataan daripada pengamat gitu. Wah, sementara pengamat itu jarang bicara by data gitu ya. Nah, siapa pengamat yang saya maksud itu? Pengamat yang saya maksud ini adalah seorang pengamat abal-abal bernama Bu Tia. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bu Tia ini berpihak pada Iran atau tidak? Jadi, kalau saya perhatikan Bu Tia ini ya, mohon maaf ya, saya melihat dia tuh sangat berpihak pada Iran. Sepertinya Bu Tia ini cocoknya jadi jubir gitu ya, juru bicara IRGC gitu ya, atau juru bicara Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pengamat-pengamat di Konoha itu mereka itu selalu pro terhadap Iran? Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ya media-media di Konoha itu dibeli oleh Iran gitu ya, atau disogok oleh Iran ya, jangan-jangan ya, disclaimer on ya, saya tidak mengatakan ini pasti atau tidak ya, ya kan, karena kalau kita perhatikan itu ya serempak gitu ya, jarang-jarang gitu yang netral gitu ya, yang netral itu seperti Pak Rijal gitu ya, Bu Koni lumayan lah gitu ya, tapi ya mereka-mereka ini biasanya jarang diundang. Yang sering diundang itu adalah orang yang menjelek-jelekan Amerika, menjelek-jelekan Israel ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Ya, jangan berpikir bahwa saya liberal gitu ya, pro Amerika, anti Amerika. Jangan seperti itu ya. Jadi di video ini saya akan membongkar sampai ke akar-akarnya ya, background daripada Bu Tia ini ya, kemudian katanya dia mengerti HI atau hubungan internasional ya, apakah itu benar atau tidak, apakah Bu Tia ini pernah baca buku geopolitik atau tidak, apakah mengerti geopolitik atau tidak, apakah dia sebenarnya dipengaruhi oleh agamanya, bagaimana fakta yang sebenarnya. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak di video ini. Jadi guys, ternyata jadi pengamat di Konoha itu ya, ya template lah seperti biasa ya. Mereka itu menggebu-gebu ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel. Pokoknya nggak ada benarnya tuh Amerika, nggak ada benarnya Israel ya. Pokoknya yang benar itu adalah Iran ya. Yang korban itu adalah Iran ya. Korban itu adalah Gaza gitu ya. Jadi playing victim gitu ya. Ya. Kemudian mereka nggak bicara by data ya. Ya, pengamat-pengamat di Konoha itu biasanya mengatakan ekonomi Iran itu sudah sangat-sangat perkasa gitu ya. Ekonomi Iran itu naik gila-gilaan gitu ya, dilebih-lebihkan. Padahal pada faktanya, pada datanya, menurut data ya. Jadi lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data dari IMF. Kenapa saya ngambil IMF? Karena IMF ini lembaga independen. Walaupun IMF ini sering dikata-katain warga Konoha, tapi IMF ini kan masih diakui di Eropa. Artinya gini, orang-orang Eropa itu kan orang-orang yang terdidik ya. Kalau IMF ini nipu mulu, apakah dia dipakai atau tidak? Itu permasalahannya kan. Jadi IMF ini masih survive sampai sekarang ya berarti ya karena jujur gitu ya.
Ya, maksudnya nggak selamanya jujur ya. Tapi kalau dibandingkan dengan media-media di Konoha ya jauh lebih jujur dengan IMF ya. Maksudnya jauh lebih terpercaya media-media independen internasional ya atau IMF dan lain sebagainya. Jadi IMF ini kan khusus ya meneliti seputar ekonomi gitu. Jadi bayangkan ya pengamat HI itu mengomentari seputar ekonomi kan nggak nyambung. Hubungan internasional itu ya geopolitik gitu ya. Boleh-boleh aja sebenarnya, tapi harus ada data gitu ya. Ya data dari sini, dari situ ya. Jadi bukan berdasarkan menurut perasaan gue, menurut kata kucing gue, menurut kata tetangga gue, ya menurut kata mantan gue. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Ya harus menurut data yang ilmiah. Data itu kan ada dua, ada yang ilmiah, ada yang tidak. Biasanya data yang tidak ilmiah itu data yang seiman dengan kita ya, data dari sealiran dengan kita ya, satu rumah ibadah dengan kita gitu ya. Data itu kan ada data yang nggak enakan gitu ya, berpihak jadinya. Jadi data-data yang dari Iran itu kan data-data propaganda sebenarnya. Iran itu salah satu negara, ya bukan semuanya tapi ya, pemerintah Iran itu adalah pemerintah yang paling suka berbohong. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena berdasarkan indeks korupsi, pemerintah Iran itu salah satu pemerintahan paling korup di dunia. Itu artinya ya pemerintah mereka nggak jujur gitu ya. Ya kita harus curiga dong ya. Kita harus lebih curiga ke Iran daripada Amerika. Karena gini guys ya, mohon maaf ya. Jadi warga Konoha itu cara berpikirnya itu kalau saya perhatikan itu beda gitu ya dengan warga yang ada di negara maju. Kenapa saya mengatakan berbeda? Jadi gini, warga Konoha itu berpikir, ya kalau Iran itu terpojok, misalnya nih ya, Iran itu sekarang nggak berdaya lagi, kemudian Gaza gitu ya, nggak berdaya lagi, Palestina nggak berdaya lagi, mereka menganggap bahwa mereka itu korban gitu. Ya, jadi warga Konoha itu kan berpikirnya itu hitam putih ya, sama seperti nonton televisi ya. Jadi yang disiksa itu biasanya dianggap korban. Ya biasa aja yang disiksa itu awalnya dia mancing-mancing gitu kan. Ya bisa aja yang disiksa itu dia sebenarnya melakukan kejahatan yang luar biasa gitu. Ya bisa aja yang disiksa itu sebenarnya ya pengen membunuh gitu ya. Kan kita nggak tahu kan. Kita hanya melihat dari satu pihak doang. Sama seperti Iran misalnya dan Amerika. Iran dan Amerika itu dianggap penjahat ya. Ibarat film ya, film ketegangan di Timur Tengah yang korban itu Iran ya, Gaza yang jahat itu Amerika dan Israel gitu. Padahal nggak bisa seperti itu. Geopolitik nggak bisa seperti itu, nggak seperti sinetron, nggak bisa. Artinya gini ya, kita melihat dari niat jahat dulu gitu ya. Orang-orang di negara maju itu kan bukan bodoh gitu. Dari mana saya tahu? Ya dari tulisan-tulisan orang-orang di negara maju itu kan saya sering baca ya. Tulisan berbentuk bahasa Inggris juga saya sering baca gitu ya. Jadi tulisan-tulisan orang-orang luar negeri itu mereka tuh tidak selalu hitam putih gitu. Artinya gini ya, nggak sinetron banget gitu ya. Kalau saya baca novel, buku-buku mereka tuh nggak sinetron banget ya. Pokoknya susah ditebak endingnya. Sehingga kita mikir gitu, mikir ya. Orang-orang negara maju itu kan pemikir ya. Artinya gini guys, ya kita berbicara seputar niat jahat gitu ya, atau mens rea. Apakah Iran itu punya niat jahat? Yes. Iran punya niat jahat. Apakah Amerika punya niat jahat? Ya kemungkinan ada. Israel juga seperti itu. Kemungkinan ada. Ya, nggak bisa dihilangkan itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Iran itu setara dengan Amerika, mereka punya bidoi spirit, mereka punya segalanya, mereka punya nuklir dan sebagainya, mereka punya kuasa gitu. Kalau mereka punya niat jahat ya, Iran ini punya niat jahat gitu ya. Apakah mereka akan menghancurkan Amerika? Ya, apakah akan menghirosimakan Amerika? Ya bisa aja gitu. Kalau ada niat jahat. Bagaimana dengan Amerika? Amerika kan punya segalanya kan. Ya, punya B2 spirit ya, yang nggak bisa dideteksi gitu kan. Buktinya, oh, situs nuklir Iran kan sudah hancur lebur ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang punya niat jahat? Itu yang jadi pertanyaan. Bukan siapa yang korban gitu. Maksudnya, kita tuh kan mudah banget ya diajak untuk membalikkan fakta gitu ya. Salah satu negara yang paling cepat terkena hoax itu ya negara kita gitu. Ya kita harus mengaku itu ya. Artinya gini ya, niat jahat dari Iran itu ada. Cuman permasalahannya mereka nggak mampu memperbaiki Amerika.
Jadi kita melihat niat jahatnya dulu gitu ya, bukan korbannya. Oh, karena Iran itu kalah ya kita mengatakan bahwa mereka korban. Ya karena Gaza itu kalah mereka kita katakan korban. Nggak bisa seperti itu, harus netral. Kita melihat niat jahatnya dulu gitu ya. Gaza misalnya, Gaza itu kan punya niat jahat untuk menghancurkan Israel yaitu pada 8 Oktober gitu ya, 2023. Kemudian bagaimana dengan Iran? Iran juga seperti itu kok, ada niat jahat gitu. Makanya Amerika itu disebut dengan setan besar gitu. Nah, ya jadi pertanyaannya, apakah orang Amerika itu pernah mengatakan bahwa Iran itu setan besar? Nggak ada kan? Jadi tergantung niat jahat gitu. Siapa sebenarnya yang punya niat jahat? Itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Ya, bukan oh ini yang korban, oh itu yang korban. Nggak seperti itu konsepnya, Bang. Nggak seperti itu. Orang-orang negara maju nggak sebodoh kita gitu ya. Saya harus mengatakan bahwa kita itu bodoh. Ya karena kalau kita cerdas ya kita sudah jadi negara maju gitu. Ya buktinya kita nggak negara maju kan. Jadi simple aja gitu, logika gitu, logika sederhana gitu. Ya justru karena kita bodoh makanya kita nggak jadi negara maju gitu ya. Kalau kita cerdas ya kita pasti jadi negara maju ya. Itu fakta sederhana ya. Kalau misalnya mengatakan, oh kemajuan bukan segalanya. Lalu kenapa ada Indonesia Emas 2045 coba? Kenapa? Ya udah hilangin aja itu. Kalau kita nggak pengen maju kan, ya kan? Karena warga kuno kan sering mengatakan, saya tuh sering kata-katanya, lu selalu menuhankan negara-negara Eropa, Skandinavia, Norwegia dan sebagainya. Uang mereka yang maju kok gitu. Ya kalau yang maju itu negara Arab gitu, ya Qatar dan lain sebagainya, Turki misalnya masuk 10 besar negara maju. Saya juga akan mengatakannya sebenarnya kok. Ya. Jadi ya saya tuh bicara by data gitu ya, by fakta gitu ya. Saya tidak ada urusan dengan agama di sini ya. Nggak ada ya. Jadi tinggalkan dulu ya masalah agama ya, supaya apa? Supaya kita netral gitu. Sama seperti Butia ini ya. Saya melihat ya, menurut keyakinan saya, Butia ini ya membela yang seiman gitu ya. Ya. Maksudnya gini, kita jangan melihat pakaiannya ya, tapi melihat apa yang dikatakan gitu ya. Yang dikatakan itu ya berpihak pada seiman gitu, Iran gitu. Ya, nggak ada hubungan, nggak ada alasan lain gitu ya, nggak ada. Kalau Iran itu mayoritas Konghucu, mereka nggak akan peduli kok. Ngapain peduli ya? Ya, kalau Israel itu mayoritas beragama Buddha misalnya, Buddha dan Konghucu ribut misalnya, apakah kita peduli? Enggak peduli ya. Jadi warga Konoha itu sebenarnya ya kalau boleh jujur ya mereka dari kecil sudah didoktrin untuk membenci gitu ya, membenci Israel, membenci Amerika. Makanya saya bahas ini supaya apa? Supaya netral gitu ya. Jangan sedikit-sedikit oh yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel gitu. Ya Iran juga bisa salah kok, Amerika juga bisa salah kok. Ya, tapi apakah mereka selamanya salah? Enggak juga. Iran juga seperti itu. Apakah selamanya Iran salah? Enggak. Apakah Israel itu selamanya salah? Enggak juga. Ya, semua negara itu punya potensi salah dan benarnya gitu. Ya sama seperti niat jahat itu ya. Menurut keyakinan saya yang punya niat jahat itu ya Iran. Iran itu kan membantu atau membangun proksi-proksi ya. Banyak yang mengatakan oh Iran itu nggak pernah menyerang negara lain. Enggak secara langsung ya, tapi melalui dana, membiayai apa? Membiayai Hizbullah ya, membiayai Hamas dan sebagainya. Itu secara tidak langsung menyulut masalah itu namanya, ya kan? Tapi kan kita tidak pernah mengaku itu ya. Kita tidak pernah berpikir dewasa, oh yang salah itu sebenarnya Iran. Ya karena Iran selama ini mancing-mancing Amerika, tiba-tiba Amerika ngeladenin, kita teriak-teriak, nggak pernah gitu ya. Jarang-jarang ya orang yang introspeksi seperti ini. Biasanya ya warga Konoha itu sedikit-sedikit bawa agama. Oh dalam agama kita Iran nggak mungkin kalah. Ya nggak mungkin, selalu dilindungi oleh Tuhan gitu. Ya kemudian selain itu pengamat-pengamat di Konoha juga kalau saya perhatikan itu kayaknya di briefing deh ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kayaknya di briefing ya di belakang layar. Nanti kamu ngomongin seperti ini ya, kamu ngomong seperti ini ya. Ya misalnya dikasih arahan gitu ya, dikasih settingannya gitu ya. Kamu seperti ini. Kayaknya nggak mungkin deh. Bayangkan dia berasal dari Universitas Binus ya, universitas yang sangat mahal sekali ya, yang sangat mehong sekali ya. Tapi dia berpihak pada Iran gitu, maksudnya berpihak pada negara tertentu. Ya harusnya dia menggunakan disclaimer on ya, saya tidak menjadikan Amerika, nggak menjadikan siapapun di sini ya. Harusnya seperti itu ya. Cuman mungkin ya kalau dia ngomong seperti ini
ya maka dia akan dianggap pro terhadap Iran, sorry, terhadap Amerika, Israel dan sebagainya. Ya, itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak. Anda yang mau memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian dari video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.